Asli hadirin, ajakan tahajud sama, ayo tahajud. Ada yang kemudian tergugah jadi mau tahajud, tapi ada yang tidak tergugah karena yang menyampaikan itunya jarang tahajud. Jadi rasa itu akan ada kalau memang yang menyampaikannya benar-benar sudah mengamalkan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Silakan Ustaz. Oh, tunggu dulu dalilnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi kalau ada orang berilmu agama tapi dia tidak takut kepada Allah, itu tidak disebut ulama. Tapi orang yang ilmu agamanya belum banyak tapi dia sangat takut kepada Allah, dia yakin sekali bahwa dirinya ditatap Allah, didengar Allah, bahwa setiap perbuatannya itu pasti disaksikan dan ada balasannya, sehingga dia sangat sibuk mengatur lisan, sikap, hati agar Allah tidak marah kepadanya. Itu ulama. Jadi jangan ukur oleh banyaknya ilmu, tapi ukurannya adalah amal, dan amal itu datang dari khauf, dari takutnya kepada Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ukuran ilmu seseorang adalah amalnya. Jadi walaupun dianggap berilmu tinggi, kalau amalnya sedikit, ya itulah ilmunya. Walaupun sekolah agama lama, pesantren di mana-mana, kuliah dalam dan luar negeri, tapi kalau amalnya cuma segitu, ya itulah ilmunya. Jadi jangan kagum oleh jumlah ilmu, karena Allah itu melihatnya bukan ilmunya, tapi yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kebersihan hati dan Allah menyaksikan amalnya. Wah, kalau gitu saya lebih baik membersihkan hati saya dan banyak amal. Tidak bisa kalau nggak ada ilmunya. Harus pakai ilmu. Makanya setiap mau nyari ilmu, lurus niat, minta ilmu, dapat ilmu, amalkan. Nanti Allah akan membersihkan hati kita dengan amal. Yang berbahaya tuh ilmu nambah terus, tapi tidak diamalkan. Ini ilmu bisa jadi ujub, bisa jadi takabur. Dan kalaupun jadi amal tidak dengan qalbun salim, maka amalnya juga jadi takabur, jadi ujub dengan tahajudnya, dengan ngajinya, dengan dakwahnya. Kan jelas sekali yang dihisab kedua tidak masuk surga, yang punya ilmu agama dan berdakwah, belajar Quran dan membaca tapi tidak berhasil ke surga. Bukan kurang amalnya, tapi hatinya lebih suka dipuji orang, lebih suka dikagumi orang, dianggap sebagai alim, dianggap sebagai qori, daripada bahagia diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Ustaz, tafadhal. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yasduhu bima fihi yanduhu bima fihi. Tiap-tiap bejana pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Jadi tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak hati. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan itu orangnya baik tuh hatinya, cuman kata-katanya aja yang kasar.
Lah dari mana keluar kata kasar itu? Karena kalau hatinya baik, kata-katanya baik. Muhammad bin Watsi, ada yang bertanya, Syekh, mengapa hati orang-orang sekarang tidak khusyuk dan mata pun tidak mencucurkan air mata? Maka dijawab oleh beliau, kemungkinan yang demikian itu dari engkau sendiri. Sebab bila nasihat itu keluar dari hati yang ikhlas, pasti masuk ke dalam hati. Sebaliknya, yang hanya berupa gubahan lidah dan fantasi belaka, maka ia akan masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri. Lalu Abul Abbas Al-Marsi berkata, keadaan hamba ini hanya 4 macam, nikmat, bala, taat, dan maksiat. Maka jika dalam nikmat, kewajiban hamba bersyukur kepada Allah, jika menerima bala harus sabar, jika taat harus taufik hidayah karunia Allah, dan bila tergelincir maka harus membaca istighfar. Nah, kalau orang hatinya diisi oleh syukur, sabar, ikhlas, dan tobat, nanti yang keluar semuanya itu akan membuat sesuatu yang mengarahkan orang kepada melakukan hal yang disebutkan tadi, syukur, sabar, ikhlas, dan tobat. Jadi walaupun dia ceramahnya bagus, tapi kalau hatinya tidak ada rasa syukur, itu beda lagi rasanya. Oh gini ya, kata-kata bisa sama, tapi rasa yang berbeda. Nah, rasa itulah yang sebetulnya yang ditimbulkan oleh hati. Dalil bisa sama, ungkapan bisa sama, tapi rasanya beda, tergantung dari yang mengatakannya itu dia mengamalkan atau tidak. Asli hadirin, ajakan tahajud sama, ayo tahajud. Ada yang kemudian tergugah jadi mau tahajud, tapi ada yang tidak tergugah karena yang menyampaikan itunya jarang tahajud. Jadi rasa itu akan ada kalau memang yang menyampaikannya benar-benar sudah mengamalkan. Maka jangan terjebak dengan ilmu yang kita miliki, tapi haruslah ilmu itu berbuah 2 hal. 1, makin berilmu makin bersih hati, makin berilmu makin terbukti jadi amal soleh. Karena Allah melihat bukan jumlah ilmunya, tapi Allah melihat yang juru ila kunubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal.